Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah. Berkat rahmat, nikmat, dan hidayah, hari ini kita bisa berjumpa lagi Ananda ya. Dalam suasana yang sejuk, dingin. Kalau di daerah rumah Bapak agak-agak gerimis. Mungkin di tempat Ananda ada yang juga gerimis. Ada yang mungkin sudah agak lebat ya. Tapi mudah-mudahan suara dan gambar masih bisa Ananda dengarkan dan simak ya dengan baik. Sehingga dengan ini mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat insya Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di hari pembalasan. Baik Ananda, seperti yang sudah kita agendakan pada malam ini kita belajar tambahan ya. Namanya juga belajar tambahan. Kita akan melanjutkan kembali apa yang sudah kita sempat bahas di kelas. Ya. Kita masih belajar tentang teori kinetik gas dan insya Allah nanti Bapak akan sampaikan beberapa contoh soal, jadi nanti Ananda bisa simak dan bisa bertanya interaktif langsung dengan Bapak melalui video pembelajaran kali ini. Sehingga dengan itu Ananda punya bekal yang cukup untuk mengerjakan PR yang nanti akan Bapak berikan secara online. Ya. Dan juga nanti ada soal yang akan Bapak berikan sebagai bahan PR yang akan kita bahas pada pertemuan tatap muka di sekolah. Baik, itu pengantar, dan supaya pembelajaran kita lebih terarah, Bapak akan tayangkan ya PowerPoint. Sebentar, Bapak tayangkan dulu. Baik, sebagai pendahuluan, materi yang akan kita pelajari di dalam bab teori kinetik gas, itu ada 4 hal ya. Yang pertama tentang beberapa hukum gas, beberapa hukum tentang keadaan gas. Nanti kita akan bahas ini. Kemudian kita juga akan membahas persamaan gas ideal. Lalu kita akan mengupas lebih dalam lagi tentang teori kinetik gas ideal. Dan yang terakhir kita akan membahas teorema ekipartisi energi. Nah, 4 hal inilah yang menjadi fokus dalam bab teori kinetik gas. Dan perlu Anda ketahui, materi yang kita pelajari ini adalah bekal ya untuk menguasai materi yang ada pada bab berikutnya, yaitu tentang termodinamika. Materi ini sangat terkait erat ya dengan materi termodinamika. Jadi kalau Ananda mau menguasai termodinamika, mudah mengerjakan soal-soal termodinamika, pastikan Ananda menguasai konsep-konsep dasar yang ada di dalam materi kita hari ini, yaitu teori kinetik gas. Mengapa balon udara dapat naik?
Ya, baik. Itu tadi tayangan singkat tentang video ya, mengapa balon udara dapat terangkat ke udara. Bapak mau tanya, apakah tadi kelihatan videonya? Kelihatan, Pak. Oke, baik. Kelihatan Pak, kelihatan. Baik, bagus. Jadi dalam video tadi kita bisa lihat ya, bahwa balon udara itu bisa terangkat dan mampu menerbangkan beberapa orang ya. Nah, kemarin kita juga sudah singgung sebenarnya, balon udara itu adalah bagian dari aplikasi dari teori kinetik gas. Bahwa balon udara itu dapat naik karena ada pemanas yang memanaskan udara di dalam balon ya. Tadi kita lihat pada tayangan video itu ada sejumlah orang, beberapa orang yang menghidupkan api dari bahan bakar gas demikian rupa untuk memanaskan udara yang ada di sekitar balon gas ya, balon udara maksudnya. Jadi api ini bukan untuk memberikan gas pada balon udara, tidak ya. Balon udara tadi kan awalnya diisi dengan udara biasa ya, dipasangkan kipas angin yang besar sehingga kemudian udara itu terisi balon udara terisi udara. Setelah agak mengembang baru kemudian dinyalakan api. Api itu untuk memanaskan udara yang ada di dalam balon. Nah, apa yang terjadi? Ternyata ketika udara yang ada di dalam balon ya sedemikian rupa menjadi panas, ternyata massa jenis udara yang ada di dalam balon kan menjadi lebih kecil. Nah, ketika massa jenis udara di dalam balon itu menjadi lebih kecil, tekanan di dalam balon juga menjadi rendah. Nah, karena tekanan udara di dalam balon rendah, akibatnya ya udara itu masuk dari luar ke dalam. Begitu pula tekanannya. Tekanan itu akhirnya masuk dari luar ke dalam. Sehingga tekanan itu mendorong dinding-dinding permukaan sebelah dalam dari balon udara. Nah, itulah yang sebenarnya menyebabkan kenapa gaya apung ke atas atau gaya angkat balon udara itu lebih besar daripada gaya total ke bawah. Gaya total ke bawah itu apa? Gaya total ke bawah itu adalah gaya gravitasi. Nah, jadi fenomena inilah yang kemudian membuat kita itu akhirnya bisa menyimpulkan bahwa ternyata perubahan suhu dari suatu gas yang berada pada volume tertentu itu mengakibatkan terjadinya perubahan tekanan.
Nah, inilah awal ya, bagaimana kita akhirnya perlu menelaah lebih jauh sifat-sifat daripada partikel-partikel gas pada suhu tertentu misalnya, atau pada tekanan tertentu, termasuk juga pada volume tertentu. Nah, banyak sebenarnya contoh-contoh lain ya, aplikasi dari teori kinetik gas ini, tapi ini cukuplah satu saja yang Bapak tayangkan di sini, karena pada pertemuan sebelumnya kan Ananda juga sudah buat praktek sederhana ya, menghidupkan lilin di dalam sebuah gelas yang telungkup. Nah, ternyata air yang ada di luar gelas akhirnya bisa masuk ke dalam gelas ketika udara di dalam gelas itu dipanaskan oleh lilin hingga akhirnya lilin padam. Nah, karena di sana tekanannya lebih rendah, akhirnya air itu terdorong oleh tekanan udara yang berada di luar. Nah, ini juga menunjukkan fenomena pengaruh suhu terhadap tekanan dan volume. Nah, yang seperti inilah Ananda sekalian, di antara hal-hal yang menarik ya untuk kita telaah ketika kita mempelajari teori kinetik gas. Nah, Ananda sekalian, kita juga perlu ketahui ya beberapa sifat dari gas. Di alam ini kan kita tahu ada tiga bentuk materi yang dikenal. Ada zat padat gitu ya, ada zat padat gitu, ada cair gitu kan. Nah, satu lagi adalah gas. Nah, tentu materi yang dikenal di alam ini satu sama lain kan punya karakteristik yang berbeda-beda. Kalau zat padat agak padat, kalau zat cair dia agak encer, lunak gitu ya. Nah, gas tentu memiliki sifat yang lebih berbeda lagi di antara kedua zat yang ada gitu, yaitu zat padat dan zat cair. Nah, bagaimana gas itu? Kalau kita kita perhatikan secara langsung, kita bisa pastikan bahwa gas itu adalah materi yang encer. Maksud encer di sini bukan encer seperti cairan ya, mudah berubah bentuk gitu. Lebih encer lagi lah gas itu daripada cair gitu. Nah, interaksi antara partikel-partikel penyusunnya itu lemah. Maksudnya gas itu terdiri dari beberapa molekul-molekul penyusun. Gas itu kan banyak sekali ya materialnya, ada oksigen, hidrogen, nitrogen, dan lain-lain. Nah, ketika benda dalam bentuk gas, kita pastikan bahwa ternyata interaksi antara partikel penyusunnya itu lemah. Kenapa lemah? Karena ketika partikel penyusun gas itu encer, ya, interaksi antara satu partikel dengan partikel lainnya itu sangat jarang gitu loh, karena jarak antar partikelnya itu sangat berjauhan. Beda dengan zat cair ya, walaupun dia encer, tetapi penyusun zat cair itu lebih rapat dibanding gas. Kalau padat, zat padat dia lebih rapat lagi. Nah, kalau gas itu penyusun partikelnya satu sama lain itu berjauhan. Karena dia berjauhan, mereka jarang berinteraksi. Kalaupun ada interaksi seperti tumbukan misalnya, ya interaksi satu partikel dengan partikel lain itu ya sangat lemah. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan kenapa nanti perilaku termal, ya, perilaku partikel-partikel gas itu cenderung sederhana. Artinya tidak begitu kompleks, tidak begitu banyak. Kalau misalnya zat cair ketika bereaksi dengan cairan yang lain, tentu kan yang diperhatikan di sana ya banyak ya, bisa suhu, bisa campurannya, konsentrasinya gitu kan. Bisa juga ikatan-ikatan molekulnya. Banyak hal yang bisa diukur dari interaksi partikel penyusun zat cair. Begitu pula zat padat. Nah, tetapi kalau gas agak sederhana dia nanti yang diukur. Artinya besaran yang kita bisa hitung itu tidak terlalu banyak.
Karena memang perilaku termal, maksud perilaku termal itu perilaku partikel penyusun gas akibat adanya perubahan suhu misalnya. Itu relatif sederhana, tidak terlalu banyak. Nah, maka dalam hal ini kita bisa lihat ya dalam ilustrasinya bahwa kalau zat padat, ini yang solid ini zat padat ya. Nah, ini ada ilustrasi partikel-partikel penyusun zat padat, rapat, dekat, dan mereka berikatan sangat kuat. Jadi partikel-partikel penyusunnya ini nggak akan berpindah-pindah gitu. Kalau liquid, cairan, ya, dia memang berikatan, tapi ikatannya lemah, makanya cairan itu encer. Tetapi ini bisa berpindah-pindah dia, ya, bisa lunak lah intinya begitu. Ya, mudah satu sama lain itu bisa berubah bentuk. Tapi kalau solid itu tidak bisa berubah-ubah bentuk. Nah, kalau gas ya satu sama lain itu memang terpisah ya. Dan satu sama lain itu memang bebas bergerak gitu. Sehingga interaksi antara satu partikel dengan partikel lain itu tidak terlalu banyak gitu. Itulah ya perbedaan secara umum antara partikel penyusun zat padat, zat cair, dan penyusun gas. Nah, jadi ketika kita nanti ngebahas teori kinetik gas, berarti nanti kita nggak boleh lupa partikel-partikel gas itu bebas bergerak-gerak. Ya, bebas bergerak-gerak. Jadi kalau misalnya dia awalnya di sini, bisa aja nanti partikelnya pindah kemari, nanti pindah ke bawah, pindah ke kiri, pindah ke kanan. Ya, begitulah ya gas itu. Nah, kemudian Ananda, dalam perilaku termal gas yang nanti kita amati pada teori kinetik gas, itu dikenal ada dua sifat. Sifat yang dimiliki oleh gas. Nah, yang pertama adalah sifat makroskopik. Sifat makroskopik itu apa? Ya, ringkasnya sifat-sifat makroskopik itu adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh gas, di mana sifat-sifat itu besarannya itu bisa kita ukur dengan menggunakan alat ukur. Misalnya apa? Suhu. Suhu kan bisa kita ukur dengan menggunakan termometer misalnya. Yang kedua tekanan. Tekanan juga bisa kita ukur dengan alat barometer misalnya. Volume juga bisa kita ukur dengan alat ya literan gitu misalnya. Nah, apa yang dimaksud dengan sifat-sifat mikroskopik? Sifat-sifat mikroskopik gas itu maksudnya begini. Besaran-besaran yang dimiliki oleh gas dari aspek mikroskopik itu tidak dapat diukur langsung karena tidak ada alat ukurnya gitu. Nah, tetapi bisa kita dapatkan nanti nilai besarannya dengan melakukan analisis. Misalnya kelajuan partikel. Misalnya di sini Bapak gambarkan ya, ada sebuah wadah nih. Wadahnya tertutup. Nah, wadah ini berisikan gas. Gas-gas ini kan dia bebas bergerak nih. Nah, gas apapun dalam keadaan awal pasti suhunya itu bisa kita ukur. Volumenya juga bisa kita hitung. Termasuk tekanannya. Ini bisa kita kita ukur juga gitu. Tetapi bagaimana kelajuan partikel ini yang satu ini? Kelajuannya itu nggak bisa kita ukur. Jangankan mengukur secara langsung, partikelnya saja nggak bisa kita lihat oleh mata. Tapi kita bisa hitung nanti berapa kelajuan rata-rata dari partikel-partikel penyusun gas itu dengan teori kinetik gas. Begitu pula energi yang dimiliki oleh partikel-partikel gas ini. Ketika partikel gas itu punya massa gitu kan, karena atom kan punya massa. Nah, berapa energi kinetiknya? Secara rata-rata. Nah, ini kita akan bisa hitung melalui teori kinetik gas. Termasuk massa partikel penyusun gas itu. Ini juga bisa kita hitung secara rata-rata. Nah, jadi sifat-sifat mikroskopik inilah nanti yang akan ditekankan di dalam pembahasan teori kinetik gas. Nah, jadi inilah dua sifat-sifat makroskop, sifat-sifat yang dimiliki oleh gas.
Yang pertama sifat-sifat makroskopik, yang kedua adalah sifat-sifat mikroskopik. Nah, kemudian Ananda, di sini ada batasan ya, ada pembatasan bahwa gas yang kita nanti akan telaah di dalam teori kinetik gas itu adalah gas ideal. Ya, walaupun di alam ini kita tidak akan temukan gas ideal ya, tetapi teori tentang gas ideal itu akan memudahkan kita dalam memahami perilaku gas yang sejati. Gas yang sejati itu maksudnya apa? Gas yang sifat-sifatnya memang ditemukan di alam. Kalau gas ideal ini kan dia nyaris tidak ada di alam ya. Kalaupun di alam, yang mendekati gas ideal itu adalah gas yang suhunya tinggi sekali atau suhunya rendah sekali. Itu bisa mendekati perilaku gas ideal. Tetapi walaupun begitu Ananda, ya, pemahaman dasar tentang gas ideal ini cukuplah insya Allah bagi kalian pelajar-pelajar SMA untuk nanti bisa memahami teorema gas sejati yang akan kalian teliti di perguruan tinggi. Nah, karena pembatasannya bahwa yang kita pelajari adalah teori kinetik gas ideal, maka kita harus tahu sifat-sifat dari gas ideal itu apa saja. Nah, yang pertama, gas ideal itu adalah gas yang memenuhi asumsi jumlah partikel gasnya banyak, tetapi tidak ada gaya tarik-menarik antara partikel. Seperti tadi Bapak gambarkan, kalau ini misalnya ada wadah tertutup, di dalam wadah itu ada partikel yang banyak sekali, kalau gas itu kan dia jarak antar partikelnya besar ya. Nah, walaupun gas ini bergerak acak ya, bergerak acak satu sama lain ya. Nah, interaksi antara satu partikel dengan partikel lain itu tidak ada tarik menariknya. Artinya hukum Coulomb terkait dengan muatan partikel sehingga terjadi tarik menarik untuk yang berbeda jenis atau yang sejenis akan tolak menolak partikelnya itu tidak diperhatikan. Padahal nyatanya kan banyak sekali gas itu memiliki muatan. Nah, tetapi gas ideal mengabaikan itu. Agar apa? Agar memudahkan kita dalam melakukan analisis perhitungan. Nah, ini Ananda harus ingat ya, dalam soal-soal konsep itu, jangan sampai salah paham dalam memaknai gas ideal. Intinya adalah, asumsi yang pertama dari gas ideal itu tidak terjadi tarik-menarik antara partikel satu dengan partikel yang lain. Nah, paham ya? Nah, yang kedua, asumsi gas ideal itu adalah setiap partikel penyusun gas selalu bergerak dengan arah yang sembarang. Jadi tidak bisa diprediksi, dia acak ini, geraknya ke sana kemari. Bahkan bisa terjadi tubrukan atau tumbukan antara satu partikel dengan partikel lain. Bahkan partikel gas ini bisa menabrak dinding dari wadah ini. Jadi geraknya itu acak, geraknya itu acak. Nah, dan nyatanya memang gas seperti itu ya. Nah, jadi asumsi gas ideal ini, yang kedua ya gasnya selalu bergerak dengan arah sembarang atau acak. Jadi nggak boleh gas itu ya kita bisa asumsikan cuman searah saja, jangan. Geraknya itu adalah sembarang. Kemudian yang ketiga, asumsi dari gas ideal itu adalah ukuran partikel gas dapat diabaikan terhadap ukuran wadah. Jadi atom-atom penyusun gas itu kan berbeda-beda, nomor atomnya berbeda, masanya berbeda, ya, ukurannya juga berbeda. Nah, tetapi di dalam kajian teori kinetik gas ideal, ukuran partikel itu kita abaikan. Jadi kita anggap partikel-partikel itu adalah muatan partikel titik saja satu sama lain gitu, yang ukurannya tidak lagi terbedakan ya, satu sama lain terhadap wadahnya. Jadi ketika ada partikel gas di dalam wadah, ya partikel-partikel gas itu dianggap titik-titik gitu, titik-titik yang terdistribusi, yang geraknya acak satu sama lain ya di dalam wadah tersebut. Jadi ukurannya itu diabaikan. Padahal faktanya kan gas itu
penyusun partikelnya ya berbeda-beda ukurannya. Kemudian asumsi yang keempat, gas ideal itu adalah gas yang karena partikel gas tadi geraknya acak, maka mau tak mau partikel itu akan tabrakan ya, akan tumbukan dengan partikel yang lain. Nah, asumsi dari gas ideal, tumbukan yang terjadi pada partikel gas itu adalah tumbukan yang bersifat lenting sempurna. Nah, kalau masih ingat ya di kelas 10, tumbukan lenting sempurna itu bagaimana? Misalnya, kalau ini ada benda yang pertama, dia melaju ke kanan dengan kecepatan P1, lalu ada benda kedua, ya bermassa M2, melaju dari arah sebaliknya dengan kecepatan V2. Nah, ketika kedua benda ini bertemu, bertumbukan, dia dikatakan bersifat lenting sempurna tumbukannya kalau si M1 ini terlontar menuju arah yang berkebalikan. Kalau misalnya awalnya dia geraknya ke kanan karena tabrakan dengan M2, ya, dia nanti bergerak ke sebelah kiri. Nah, ini P1 aksennya. Nah, kalau M2 awalnya ke kiri karena tabrakan dengan M1, maka nanti arah daripada kecepatan M2 dia akan ke kanan. Nah, ini P2 aksennya. Jadi Ananda, ini adalah maksud dari tumbukan lenting sempurna. Artinya, kalau nanti di dalam wadah tertutup itu banyak partikel gas yang bertabrakan satu sama lain, maka tabrakan partikel itu akan mengubah arah geraknya. Nah, jadi dikatakan di sini tumbukan yang terjadi pada gas ideal adalah tumbukan yang bersifat lenting sempurna. Paham ya? Nah, kemudian Ananda, asumsi gas ideal itu partikel gas itu terdistribusi merata pada seluruh ruangan dalam wadah. Jadi kalau misalnya ini ada wadah itu ya, wadahnya tertutup. Kalau gas ideal itu dia terdistribusi merata dengan geraknya yang acak tadi. Jadi nggak boleh gas itu hanya numpuk di sini aja, numpuk di bagian bawah. Nggak boleh. Itu tidak memenuhi prinsip gas ideal. Walaupun nyatanya kalau di alam itu ada juga gas yang berat ya. Dia hanya di bagian bawah saja gitu. Kayak gas yang berada di dalam gua. Di dalam gua itu gasnya bisa aja berada di areal lantai saja. Permukaan tanah. Dia tidak naik ke atas. Ya, dengan berbagai keadaan. Itu gas sejati. Tapi dalam konsep gas ideal, asumsi itu tidak boleh gitu. Dia harus terdistribusi merata gitu. Jadi tidak boleh menempati satu bagian saja dari volume atau wadah gas tersebut. Nah, jadi dia harus terdistribusi. Arti terdistribusi itu dia itu tersebar gitu, merata di seluruh ruangan dalam wadah. Nah, terakhir dari asumsi yang harus dipenuhi dalam gas ideal ya adalah partikel gas memenuhi hukum Newton tentang gerak. Nah, maksudnya apa, Nak? Ya, kalau nanti kita mau hitung berbagai macam besaran-besaran fisika, untuk tiap-tiap partikel penyusun gas, maka harus memenuhi hukum Newton. Tumbukannya, energi kinetiknya, energi potensialnya, hukum Newton tentang gerak, hukum Newton 1, hukum Newton 2, hukum Newton 3 itu harus dipenuhi oleh asumsi gas tersebut. Nah, jadi Ananda sekalian, itu adalah beberapa sifat ya yang diasumsikan berlaku pada gas ideal. Walaupun nyatanya di alam tidak seperti itu ya, tapi ya mendekati. Oke, baik. Sekarang Ananda sekalian, ya, kita masuk ke materi yang tadi, yang pertama tadi ya. Ini kita tadi masih pengantar. Yang pertama tadi adalah tentang hukum gas ya, hukum tentang gas. Hukum tentang gas. Ya.
Jadi Ananda sekalian, ini adalah tampilan ringkasan penurunan persamaan keadaan gas ideal. Nah, jadi dalam satu slide ini Bapak sudah rangkum penurunan persamaan keadaan gas ideal. Jadi insya Allah dengan tampilan ini artinya kita sudah meringkas beberapa hukum-hukum penting yang ada di dalam teori kinetik gas. Nah, asumsinya begini, kalau misalnya ada suatu wadah ya nak ya, asumsinya ada suatu wadah, wadahnya tertutup, wadahnya ini diisi gas. Jadi yang agak berwarna kebiruan ini adalah gas. Nah, gas ini dimasukkan wadah seperti piston, artinya piston itu bisa nanti kita ubah tekanan-tekanannya. Volumenya pun akhirnya nanti bisa berubah, ya. Nah, kalau kita asumsikan gas yang ada di dalam tabung ini adalah gas ideal, maka nanti besaran makroskopisnya bisa teramati beberapa. Misalnya nanti suhunya, tekanannya, maupun nanti adalah volumenya. Nah, sekarang kita lihat ya, Robert Boyle, jadi Robert Boyle ya, tulisan gini, Robert Boyle ya. Beliau ini hidup, lahirnya tahun 1627, wafat 1691. Jadi Robert Boyle dalam hal ini telah melakukan percobaan untuk menyelidiki hubungan antara tekanan ya, tekanan dalam fisika kan tekanan simbolnya P ya. Dia sudah selidiki itu hubungan tekanan dengan volume ya. Volume siapa ya? Volume gas ideal itu. Dalam suatu tabung tertutup dan percobaannya sederhana. Dia jaga suhu daripada tabung ini tetap ya atau konstan. Nah, makanya dikatakan di sini jika suhu yang berada dalam bejana tertutup tidak bocor, syaratnya nggak bocor, suhunya dijaga tetap ya. Nah, ternyata beliau menemukan tekanan gas itu akhirnya berbanding terbalik dengan volume. Jadi dia buat begini. P sama dengan 1/V. Bukan sama dengan ya, sebanding. P sebanding dengan 1/V. Artinya apa ini Ananda? Kesebandingan yang terbalik. Kalau volumenya diperbesar, tekanannya jadi kecil. Atau sebaliknya, kalau volume diperkecil, tekanan jadi besar. Nah, ini contohnya. Ya, kalau misalnya awalnya mula-mula ini volume gas, ya, ini P1. Ini kan ditekan nih oleh piston. Volume 2-nya jadi kecil kan? Nah, ini volume 2. Nah, ketika piston ini menekan, berarti kan kita menambah tekanan. Kalau mula-mula tekanan itu dia di sini, ini kan waktu ditekan tekanannya jadi di sini. Berarti apa? P1 lebih kecil daripada P2. Karena tekanan bertambah. Tapi bagaimana volumenya? Ternyata dari gambar ini kan nampak. Ternyata volumenya ya yang kedua lebih kecil daripada volume yang pertama. Nah, inilah maksudnya tekanan berbanding terbalik dengan volume. Gitu. Kalau kita tarik pistonnya ke atas, berarti kita mengurangi tekanan. Kalau kita kurangi tekanannya, waktu kita tarik ke atas, ternyata volumenya nanti bertambah. Paham ya? Nah, karena pengamatan yang dilakukan oleh Robert Boyle itu sangat menarik, akhirnya dia bilang begini, kalau kita kali silang, P kali V, itu akhirnya nanti menghasilkan sesuatu yang tetap. Nah, jadi tekanan dikali volume yang tertutup ya, volume gas yang tertutup, dalam keadaan suhu yang tetap, ternyata nanti nilai tekanan kali volume itu juga tetap.
Berarti nanti kalau ada dua keadaan, kita bisa bilang begini. P1 kali V1 sama dengan P2 kali P2. Nah, jadi gitu ya. Nah, P1 itu apa? P1 itu adalah tekanan awal. Satuannya nanti adalah Pascal. Atau nanti boleh kita buat Newton per meter kuadrat ya. Jadi P itu tekanan ya. Tekanan itu satuannya boleh pakai Newton per meter kuadrat, boleh juga nanti pakai satuan Pascal, sama itu ya. Nah, kalau volumenya itu satuannya apa? Ya, P itu adalah volume, dalam hal ini satuannya adalah meter kubik. Nah, kalau nanti di soal, nanti Bapak kasih soal, volumenya masih liter, itu harus diubah. Ya, konversinya bagaimana? 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Berarti kalau ke meter itu jadi berapa? Desi ke meter kan dia naik ya. Naik 1 tangga karena dia pangkat 3 berarti bagi 1000. Berarti kita bisa bilang 1 desimeter kubik sama dengan 10 pangkat minus 3 meter kubik. Nah, hati-hati nanti ngubah satuannya ya nak. Nah, artinya adalah 1 liter ya, 1 liter itu sama dengan 10 pangkat minus 3 meter kubik. Nah, itu tentang hukum Boyle. Insya Allah nanti di kelas Bapak akan tunjukkan grafik bagaimana memahami konsep pengaruh suhu tetap pada tekanan dan volume. Kan Bapak kasih PR meringkas catatan kan? Nah, insya Allah di kelas nanti kita akan bahas itu. Nah, yang berikutnya adalah hukum Charles Gay-Lussac. Hukum Charles dan Gay-Lussac. Nah, ini menarik ya. Ada 2 ilmuwan fisikawan. Ilmuwan fisika, yang pertama Jacques Charles, kemudian Joseph Gay-Lussac. Mereka 2 orang yang berbeda, tetapi menyelidiki hubungan yang sama antara suhu dengan volume, tapi pada tekanan yang tetap. Nah, jadi kalau pada teorema Charles dan Gay-Lussac, ini yang dibuat tetap itu apanya? Tekanan yang tetap. Nah, jadi sini Bapak buat ya. Boiler, suhu tetap. Nah, suhu tetap. Nah, kalau si Charles dan Gay-Lussac yang dibuat tetap ini adalah tekanan. Ya. Tekanan tetap. Nah, apa yang dikatakan oleh si Charles dan Gay-Lussac? Dia bilang begini, jika tekanan gas yang berada dalam bejana tertutup, tidak bocor, dijaga konstan, maka volume gasnya sebanding dengan suhu mutlaknya. Artinya, antara V sebanding dengan T. Maknanya adalah, kalau nanti suhunya bertambah, nak, pada tekanan tetap, volumenya bertambah. Sebaliknya juga begitu. Kalau suhunya nanti menjadi rendah, volumenya juga menjadi rendah. Beda dengan hukum Boyle. Kalau Boyle itu antara tekanan volume berbanding terbalik. Tapi hukum Charles Gay-Lussac, volume dan suhu itu sebanding. Makin kecil volume, suhunya makin kecil. Makin besar volume, suhunya makin besar. Jadi kalau kita seberangkan ya, ini kan P sebanding T. Kalau kita seberangkan ke kiri kan jadinya P per T. Maka itu akan menjadi konstan. Nah, berarti nanti kalau kita punya 2 keadaan, pada tekanan tetap, kita bisa tulis begini. Ya. Ini jabaran dari hukum Charles dan Gay-Lussac, kita bisa buat begini. P1 per T1, keadaan pertama, bentar, ya. Ini akan sama dengan volume kedua bagi T2. Nah, itu dia ya. Nah, terakhir adalah persamaan Boyle-Gay-Lussac. Jadi, persamaan Boyle-Gay-Lussac ini sebenarnya adalah menggabungkan konsep hukum Boyle yang sebelumnya sudah ditemukan
dengan hukum Charles Gay-Lussac yang juga sebelumnya sudah ditemukan. Nah, tadi hubungan-hubungannya itu apa saja? Hubungan-hubungannya tadi kan PP ini tetap, ya. Kemudian apa lagi? P per T ini juga tetap. Jadi kalau kita kaitkan, ternyata apa? PV ini ada per T ya. Jadi dibuatlah PP per T sama dengan tetap. Nah, gampang kan, Nak? Ini adalah hukum atau persamaan Boyle-Gay-Lussac yang merupakan perpaduan dari hukum Boyle dan Charles Gay-Lussac. Nah, jadi kalau nanti ada dua keadaan ya pada persamaan Boyle-Gay-Lussac, kita tinggal buat P1V1 per T1 berarti sama dengan P2V2 per T2. Nah, itu. Nah, pertanyaannya adalah kapan kita gunakan hukum Boyle? Kapan kita gunakan hukum Charles Gay-Lussac? Kapan kita gunakan Boyle-Gay-Lussac? Nah, jawabannya tentu tergantung keadaan gasnya. Berarti nanti kalau misalnya kita ngerjakan soal gitu ya, Nak ya. Ya kita harus lihat dulu variabel keadaannya. Kalau misalnya nanti dikatakan suhunya tetap, berarti pakai hukum Boyle. Kalau nanti ternyata dikatakan tekanannya tetap, berarti kita pakai hukum Charles Gay-Lussac. Bagaimana kalau ada perpaduan? Ya kita padukan saja PV per T. Gitu. Nah tinggal nanti kita sesuaikan dengan kejadian-kejadian tambahan. Oke Ananda, itu teori pengantar dari Bapak. Sekarang kita bahas contoh soal ya. Sebelum bahas contoh soal ada pertanyaan? Kalau ada yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Ya. Ada yang mau bertanya? Bapak lihat dulu, ada yang mau bertanya? Nggak angkat tangan berarti aman ya, Nak ya? Oke. Baik. Kalau begitu sekarang kita kerjakan contoh soalnya ya. Ananda siapkan pulpen dan pena, nanti Ananda bisa coba-coba hitung ya. Nah, kita coba hitung analisis dari soal berikut ya. Nah, baik. Bapak hidupkan mikrofonnya ya. Bapak hidupkan mikrofonnya. Yuk kita baca sama-sama semuanya biar semangat. Biar nggak ngantuk. Yuk 1, 2, 3. Sebuah tabung silinder dengan tinggi 0,20 meter, terus yang 0,4 meter terlihat seperti pada gambar. Yang terlihat seperti pada gambar. Udara yang Jika pengisap ditekan hingga tinggi silinder berisi gas menjadi 0,12 meter. Berapa besar tekanan bahwa temperatur gas konstan. Terima kasih Ananda. Sekarang Bapak matikan dulu mic-nya ya. Bapak matikan dulu mic-nya. Oke, nanti kalau ada yang mau bertanya boleh hidupkan mic-nya ya. Nah, jadi ini soal sederhana ya. Kita lihat ini gambarnya. Ini ada tabung piston. Ini tingginya 0,20 meter ini. Lalu ini luas permukaan tabungnya 0,04 meter kuadrat. Karena meter kuadrat berarti itu luas. Ini keadaan mula-mula tekanannya di sini. Kan nampak panahnya ini ya, kecil, rendah. Nah, rupanya Nanda, pistonnya ini ditekan sehingga volume gasnya jadi lebih kecil, ya kan? Nah, ketinggian volume gasnya itu menjadi 0,12 meter. Kalau tadi kan 0,20 meter, Pak.
sedangkan luas volume luas alas tabungnya tetap sama 0,04 meter kuadrat. Nah, apa yang terjadi? Ternyata dari gambar nampak jarum penunjuk skala tekanan itu meningkat. Ini artinya terjadi kenaikan tekanan. Paham ya? Volume kecil, tekanan bertambah. Volume besar, tekanan turun. Kira-kira ini hukum apa? Silakan hidupkan mikrofonnya. Yang mau jawab aja. Hukum apa kira-kira? Tekanan bertambah volume kecil, tekanan rendah volume besar. Nah, ini hukum apa kira-kira, Nak? Ya. Siapa yang mau jawab? Habib Pasa mau jawab? Wulandari, Helma Asura, Wahyu, atau Reja? Siapa mau jawab nih? Silakan hidupkan mic-nya. Hukum Boyle, Pak. Apa yang mau jawab? Boyle, Pak. Hukum Boyle. Ya, hukum Boyle. ya. Boyle. Oke, Boyle. bagus. Dari mana kita tahu hukum Boyle? Coba kalian ketik di chatting ya, di chat itu. Kenapa dia pakai hukum Boyle ya? Silakan kalian ketik alasannya. Nanti Bapak beri nilai itu siapa yang memberikan jawaban yang tepat. Kan ada di di chat ya, di menu chat. Kalian buat alasannya. Kenapa soal tadi adalah hukum Boyle ya? Silakan kalian berikan alasan. Nah, anak-anak sekalian, sekarang kalau kita sudah tahu bahwa ini adalah hukum Boyle, Bapak bantu kalian untuk menalarnya dengan lebih gampang ya. Nah, jadi konteksnya gini. Ini tabung kan dia punya luas alas gini ya, punya luas alas begini. Nah, kalau misalnya ini tabung, kalau luas alasnya itu namanya A, ya. A itu adalah luas alas, ya, lingkaran. Kalau tabung kan lingkaran. Ini satuannya meter kuadrat, Nah, yang ini itu namanya adalah tinggi, ya, tinggi daripada tabung. Nah, kita sudah tahu waktu di SD ya bahwa volume tabung itu, ya, volume tabung V, ya, itu rumusnya apa? Luas alas kali tinggi, ya. Volume tabung itu rumusnya adalah luas alas kali tinggi. Nah, bisa dipahami Ananda ya? Nah, berarti nanti kalau kita mau amati kasus ini, ya, ini kan ada keadaan pertama nih ya. Ini nggak dikasih tahu volumenya, berarti kita bisa hitung volumenya. Nah, coba kita hitung. Volume 1 sama dengan apa? Luas alasnya berapa, Nak? 0,04. Kita tulis 0,04. Kali tingginya. Tinggi mula-mulanya ini berapa? 0,20. Kita buat 0,2 saja. 0 di belakang koma nggak ada makna ya. Nggak ada nilainya. Nah, sama dengan ini berapa? 0,04 kali 0,2. Ini adalah 0. Ini jadi 3 angka belakang koma. 1, 2, 3. Meter kubik. Nah, bisa dipahami? Ya. Itu cara menghitung volumenya. Karena volume tabung itu adalah luas alas kali tinggi. Nah, sekarang kita hitung volume keadaan kedua. Volume keadaan kedua sama. Rumusnya kan luas alas karena tabungnya nggak makin peang atau nggak makin gembung, kan tetap tuh dari gambar soal. Berarti luas alasnya tetap 0,04. Yang beda apa saja? Yang beda cuman tinggi. Tingginya berapa, Nak? 0,12. Jadi ini berapa? Ini 4 angka belakang koma. 4 kali 12, 48. Berarti ini adalah 0,004
meter kubik. Nanti kalau Bapak salah dikoreksi ya. Nah, jadi kita udah tahu keadaan soal bahwa ternyata volumenya makin kecil. Kalau volume pertama 0,08 meter kubik, volume kedua adalah 0,048 meter kubik. Nah, sekarang kita lihat ya. Tabung silinder yang tingginya 0,20 meter, luas penampang 0,04 meter kuadrat, memiliki pengisap yang bebas bergerak seperti pada gambar. Udara yang bertekanan 1,01 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat diisikan ke dalam tabung. Nah, artinya apa? Itulah tekanan mula-mula. Ya. Ya. Itu adalah tekanan mula-mula gitu. Tekanan mula-mulanya berapa tadi? Karena udara dari luar diberikan 1,01 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Nah, itu ya. Itu tekanan mula-mula. Jika pengisap ditekan sehingga tinggi silinder berisi gas menjadi 0,12 meter, nah artinya ditekan volumenya. Ya, ini kan maka ketinggiannya jadi lebih kecil gitu. Nah, berapa tekanan P2? Berarti sebenarnya kita disuruh ngitung P2. Nah, tentu ya kita bisa jawab ya dengan gampang. Ini adalah kasus hukum Boyle ya. Hukum Boyle. Kenapa hukum Boyle? Karena tadi kita udah tahu ya, Ananda juga sudah memberikan argumen ketika suhu tetap ya. Karena suhu tetap baru apa? Tekanan kali volume juga tetap. Nah, itu hukum Boyle. Berarti kita tinggal buat. Tadi kan keadaan pertama, P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Karena yang ditanya tekanan kedua, berarti perubahan rumus ya, P2 ini seberangnya bagi temennya. Berarti P1 kali V1 bagi V2. Nah, ini sama dengan apa, Nanda? P1 tadi berapa ya? Masih ingat ya? 1,01 kali 10 pangkat 5 kali volume 1 tadi berapa ya? Volume 1. 0,2 kali 0,04 tadi. Berarti 0,0 berapa tadi? 0,2 kali 0,04. 0,08 kalau Bapak nggak salah ya. Kita bagi dengan volume 2. Volume 2 tadi kalau nggak salah berapa? 0,0048 ya. Nah, jadi tekanan keduanya ini hasilnya berapa? Kalau kita kalikan, pakai kalkulator ya. 1,01 kali 0,008 bagi 0,048 itu berarti kurang lebih 1,7 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Nah, jadi itu adalah cara gampang ya mengerjakan soal tadi. Nah, ini Ananda bisa screenshot ya. Nanti pindahkan ke catatan. Paham ya? Gampang ya? Nah. Baik, sebelum Bapak lanjutkan, mungkin ada yang mau bertanya nih. Sebelum Bapak berikan contoh soal terakhir. Silakan buat pertanyaan di kolom kolom chatting ya. Silakan. Reja Fahroji, hukum Boyle karena di soal suhu tetap dan menyatukan hubungan tekanan dengan volume. Wah, bagus ya. Nah, yang terakhir ya. Silakan Ananda baca soalnya sama-sama. 1, 2, 3. Sebuah silinder mengandung 20 liter gas pada tekanan 25 kali 10 pangkat 5 PA. Dengan yang ada pada silinder dibuka sampai tekanan turun menjadi 20. Anggap Dapat dan kemudian dihitung. Anggap bahwa suhu tetap berapa volume gas yang pada atmosfer
Tekanan 1 kali 10. 10 pangkat 5 Pascal ya. Oke, baik. Kita coba jawab, Ananda. Bismillah. Katanya mula-mula silindernya itu, ya, silindernya itu punya volume 20 liter. Kalau ubah ke meter kubik jadi berapa, nak? 20 kali 10 pangkat minus 3. Ya, ini berarti menjadi 2 kali 10 pangkat minus 2 meter kubik. Tekanannya, berarti tekanan mula-mula P1. Di soal dikatakan 25 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat atau Pascal. Ya. Lalu keran pada silinder dibuka. Jadi di sini ada kerannya ini. Ada kerannya. Nah, ini dibuka kerannya, di sini ada keran. Hingga akhirnya tekanan menjadi 20 kali 10 kali 5. Jadi tekanannya turun menjadi 20 kali 10 pangkat 5 Pascal. Lalu ditutup lagi. Nah, jadi setelah dibuka, ditutup lagi. Ya. Nah, suhu dijaga tetap. Jadi di sini suhu dibuat tetap ya. Berarti ini boiler ya. Nah, berapa volume gas yang dibebaskan pada atmosfer bertekanan 1 kali 10 pangkat 5 Pascal? Jadi yang ditanya volume yang dibebaskan ya pada tekanan atmosfer. Ya, tekanan atmosfer itu dianggap 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Oke. Nah, ini hati-hati ya Nanda, soal ini agak lebih mendalam daripada yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kan tinggal masukkan perubahan rumus dapat. Kalau ini kita harus telaah. Di sini kita bisa hitung volume ketika tekanannya turun kan. Kita bisa buat hukum boiler. Nah, bagaimana hukum boiler itu? P1 kali P1 sama dengan P2 kali P2. Itu kan enak ya. Nah, berarti kalau begitu kita masukkan saja rumus yang ditanyakan P2 nih. P2 pada saat tekanannya turun, bukan P2, bukan volume pada tekanan atmosfer ya. Nah, kalau volume pada tekanan yang turun, kita bisa langsung pakai rumus ini. P1 bagi P2. Nah, berarti P2-nya berapa ini, nak? P1-nya 25 kali 10 pangkat 5. Volumenya ini 2 kali 10 pangkat minus 2. Ya kan, nak? Bagi tekanan keduanya ini 20. 20 kali 10 pangkat 5. Nah, berarti berapa hasilnya nih? 2 bagi 20 ini jadi 10. Ini pangkat 5-nya habis. Ya kan? Berarti jadi 10 pangkat minus 3. Berarti volume volumenya yang muncul adalah 25 ya kali 10 pangkat minus 3. Berarti volume 2-nya itu ya. Berarti volume 2-nya itu ya, sini aja. Volume 2-nya itu adalah ini kok minus 3 ya? Minus 2 ini ya, 25. Oh ya, minus 3 ini. Ya. Berarti 25 kali 10 pangkat minus 3 meter kubik, atau kalau kita buat ke liter adalah 25 liter. Apakah ini jawabannya? Tidak, Ananda. Karena apa? Yang ditanya di soal itu volume yang dibebaskan. Volume yang dibebaskan pada atmosfer yang bertekanan 1 kali 10 pangkat 5. Nah, berarti kita buat satu apa lagi? Pendekatan hukum boiler lagi. Nah, kalau volume yang dibebaskan itu jadinya berapa? Kan gitu. Kalau dia awalnya 20 liter, jadi 25 liter. Kan tadi kerannya dibuka, berarti kan udara itu masuk ya. Gasnya masuk. Artinya 20 liter menjadi 25 liter, berarti
volume yang masuk itu dari luar itu berapa? Kurangkan saja. 25 kurang 20 berarti menjadi 5 liter ini. Gas yang masuk waktu kerannya dibuka. Kan langsung ditutup. Nah, yang ditanya adalah ya, kalau tekanan udara di luar itu adalah 1 kali 10⁻⁵ Pascal, berapa nanti akhirnya udara yang masuk? Nah, kalau tadi kan masuknya sebanyak 5 liter karena tekanannya dibuat rendah menjadi 20 kali 10⁻⁵ Pascal. Ini bagaimana kalau di luar tekanannya 1 kali 10⁻⁵ Pascal. Nah, jadi kita buat begini. Kita buat misalnya tekanannya itu, ya, tekanan keadaan yang waktu dibuka tadi kan P2, berarti kita buat P2 kali dengan berapa tadi udara yang masuk ketika tekanannya 20. Ya, berarti kita buat delta P. Nah, kan gitu. Ini pakai hukum Boyle loh, nak. Gampangnya ini, nak. Hukum Boyle. Karena udara yang masuk tadi delta P kan berarti 5 liter. Berarti sama dengan tekanan atmosfer kita buat aja P3. Nah, P3 itu nanti adalah tekanan yang sebesar 1 kali 10⁻⁵. Lalu kita kali dengan volume ketiga yang kita cari. Nah, berarti ini sama dengan apa? Kalau begitu, kita bisa hitung P3-nya. Ya, berarti P3 sama dengan P2 kali delta P bagikan dengan P3, nak. Nah, catat baik-baik ya dong ya. Nanti ada PR kayak gini harus bisa dianalisis. Berarti sama dengan P2-nya tadi ini. 20 kali 10⁵, delta P-nya berapa? Kan 5 liter. Kalau kita ubah ke meter kubik kan dia jadinya 5 kali 10⁻⁻³ ya. Nah, 5 kali 10⁻³ meter kubik. Bagi P3. P3 itulah 1 kali 10⁻⁵, yaitu tekanan atmosfer. Nah, berapa hasilnya? 10⁻⁵ kita coret. 20 kali 5 tinggal 100. 100 kali 10⁻⁻³ berarti hasilnya 10⁻⁻⁻1 meter kubik gitu. Kalau kita mau ubah ke liter tinggal kali 1000 aja. Ya. Ini kita batas dulu. Nah, berarti 10⁻⁻1 meter kubik sama dengan 100 liter. Dari mana 100 liter? 10⁻⁻1 itu kan 0,1. Kalau meter kubik ke liter itu tinggal kali 1000, berarti menjadi 100 liter. Nah, jadi Ananda, volume gas yang dibebaskan pada atmosfer, ketika di luar itu tekanannya 1 kali 10⁻⁵ Pascal, itu adalah 100 liter. Gampang sebenarnya, tapi harus ngerti konsepnya ya. Jangan sampai nanti langsung P1 kali P1 sama dengan P2 kali P2, langsung itu jawabannya. Nanti Ananda akan jawab, 25 liter, Pak. Padahal soal ini agak lebih mendalam. Dia mau menanyakan, kalau di luar 1 kali 10⁻⁵ Pascal, berapa udara yang masuk? Nah, jadi kira-kira begitu. Yang 25 liter tadi itu pada saat tekanannya 20 kali 10⁻⁵ Pascal gitu. Paham ya Ananda ya? Nah, silakan di screenshot. Ini mau Bapak tutup. Nanti setelah di screenshot, catat ya. Di kelas Bapak akan periksa, insya Allah. Baik Ananda sekalian, malam ini sampai di sini materi pembelajarannya. Tapi sebelum Bapak tutup, silahkan diajukan pertanyaannya. Boleh melalui chat, boleh juga langsung ya. Mikrofonnya sudah Bapak nyalakan. Silakan bagi yang mau bertanya. Jelas? Oke, baik. Kalau begitu kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah. Sampai jumpa lagi Ananda. See you next time. Good. Ya. Boleh off.